selama periode, dan setelah itu kita bisa tahu barang tersedia yang siap untuk dijual berapa. Kemudian setelah di akhir periode kita menghitung sediaan akhirnya berapa, dan dari situ kita bisa tahu kos barang terjual. Jadi di sini ada 2 titik poin yang harus kita perhatikan, sediaan di awal periode dan di akhir periode. Dari situ kita bisa tracing selama periode berjalan kita sudah menggunakan berapa, seperti itu. Sedangkan untuk perpetual itu setiap event, setiap kejadian apapun itu selalu dicatat secara detail. Nah, di sini saya juga sudah merangkum perbedaannya antara sistem periodik dan sistem perpetual. Untuk sistem periodik, pembelian sediaannya kos pemerolehan didebit pada akun pembelian, sedangkan sistem perpetual kos pemerolehan didebit pada akun sediaan. Penjualan sediaan, sistem periodik tidak ada jurnal dibuat, sedangkan sistem perpetual selalu ada penjurnalan setiap adanya persediaan. Dan di akhir periode sistem periodik baru merekord, sedangkan perpetual tidak perlu lagi direkord karena setiap event telah dicatat. Oke, di situ saya sudah merangkum lagi tentang perbedaannya supaya lebih paham. Kalau untuk periodik ya ini rumusnya sediaan awal berapa, terus kemudian pembelian yang kita lakukan berapa. Di situ nanti dikurangi dengan sediaan bahan akhir, dan disitulah kos bahan yang digunakan bisa ketahuan. Sedangkan kalau perpetual, setiap event dicatat, apapun yang terjadi selalu dicatat. Lanjut. Sekarang kita harus mempelajari tentang terminologi kos dan biaya. Jadi sebenarnya kos dan biaya kalau dalam ilmu akuntansi itu adalah 2 hal yang berbeda. Hampir seluruh kos akan menjadi biaya. Ketika aset itu dipertukarkan dengan aset yang lain, maka itulah yang disebut sebagai kos. Sedangkan ketika aset dipertukarkan untuk mendapatkan sesuatu, dalam hal ini adalah pendapatan, itu adalah biaya. Jadi ketika kita mengeluarkan aset untuk dapat aset yang lain, itulah kos. Tapi ketika kita mengeluarkan aset untuk bisa mendapatkan pendapatan, itulah biaya. Sedangkan ketika kita mengeluarkan aset dan kita tidak mendapatkan apa-apa setelah mengeluarkan aset tersebut, itulah yang dimaksud dengan rugi. Ini cuma pelajaran tentang term aja sih yang dimaksud dengan bedanya kos, biaya, dan juga rugi. Pengaruhnya terhadap laporan keuangan ketika kos itu terjadi adalah sediaan atau aset lain dalam neraca akan bertambah. Sedangkan kalau biaya, kos barang terjual atau biaya lainnya dalam laporan laba rugi akan ada adjustment. Dan ketika rugi non operasi dalam laporan laba rugi juga harus di adjustment. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan. Untuk tenaga kerja, ketika di perusahaan manufaktur kita akan menganggapnya sebagai kos. Sedangkan di perusahaan jasa kita menganggapnya biaya, karena kan kalau di perusahaan jasa itu kan ketika kita mengeluarkan aset, secara saat itu juga aset akan dirubah menjadi produk jadi yang langsung bisa kita dapat pendapatannya. Misalkan contoh salon tadi kan tenaga kerja langsung memotong rambut customer yang datang ke salon. Secara otomatis di saat itu juga kan kita akan mendapatkan pendapatan, yaitu uang yang dibayarkan oleh customer karena rambutnya sudah dipotong. Nah, di situ kita menggunakan aset berupa tenaga kerja yang kemudian kita langsung bisa dapat uang. Nah, itu makanya tenaga kerja itu kita anggap sebagai biaya. Sedangkan ketika di perusahaan manufaktur, tenaga kerja itu kan memproses bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi. Tapi kan ketika produk jadi itu selesai diproses, tidak langsung serta-merta berada di tangan konsumen, harus dulu melalui beberapa prosedur. Pertama masuk gudang, kemudian masuk bagian penjualan, dan seterusnya ada tahap pemasaran juga. Nah, di saat itu kan tenaga kerja
tidak langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan ketika ada di perusahaan manufaktur, sehingga tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur kita anggap sebagai cost, bukan sebagai biaya. Itulah bedanya untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa menyikapi tenaga kerja. Tenaga kerja di perusahaan manufaktur dianggap sebagai cost, sedangkan tenaga kerja di perusahaan jasa dianggap sebagai biaya. Oke, saya lanjutkan. Di sini yang pertama object cost. Object cost ada banyak macamnya. Jadi yang menjadi object cost itu bisa berupa aktivitas, bisa berupa fungsi, bisa berupa proses, bisa berupa unit organisasi maupun item fisik. Kalau item fisik jelas yang dimaksud adalah produk. Kalau unit organisasi bisa ada organisasi-organisasi. Di dalam perusahaan kan bisa ada banyak organisasi. Nah, unit-unit organisasi itu bisa menjadi object cost. Proses, misalkan di satu perusahaan kan ada banyak proses. Nah, itu bisa menjadi object cost gitu. Jadi misalkan kan ada proses pemotongan lah atau proses apa ketika bahan baku itu diolah menjadi produk. Nah, itu bisa jadi object cost. Sedangkan untuk fungsi kan tadi sudah saya bahas. Kalau di perusahaan ada 3 fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan juga fungsi administrasi. Nah, masing-masing fungsi itu bisa menjadi object cost. Aktivitas, ya di satu perusahaan kan ada banyak aktivitas ya, jadi aktivitas itu juga bisa object cost. Kemudian klasifikasi cost. Klasifikasi cost itu bisa dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dibagi menjadi 7. Yang pertama bisa klasifikasi cost berbasis elemen produk. Yang kedua berbasis keterlacakan dengan produk. Yang ketiga berbasis hubungan dengan produk. Yang keempat berbasis hubungan dengan volume. Yang kelima berbasis area fungsional. Yang keenam berbasis periode dibebankan pada pendapatan. Dan yang terakhir berbasis hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oke, pelan-pelan. Nah, untuk klasifikasi cost berbasis elemen produk, di sini dibagi menjadi bahan baku, overhead pabrik, dan tenaga kerja langsung. Bahan baku langsung itu masuk ke klasifikasi cost bahan baku. Sedangkan bahan baku tak langsung masuknya ke overhead pabrik. Untuk tenaga kerja sama, tenaga kerja langsung masuk ke cost tenaga kerja langsung, sedangkan tenaga kerja tak langsung masuk ke overhead pabrik. Dan overhead pabrik juga mencakup cost pemanufakturan lain. Sedangkan untuk klasifikasi cost berbasis hubungan dengan produk itu dibagi menjadi cost prima dan cost konversi. Cost prima mencakup bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan cost konversi mencakup tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jadi, tenaga kerja langsung bisa diklasifikasikan baik ke cost prima maupun cost konversi. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini juga ada cost variabel total dan juga ada cost tetap total. Untuk cost variabel total itu nilainya akan semakin besar ketika volume produksi juga semakin besar, atau bisa dibilang cost-nya berbanding lurus dengan volume produksi, berbeda dengan cost tetap. Jadi bukan berbanding terbalik sih, tidak ada korelasinya dengan volume produksi. Jadi semakin besar volume produksi atau tidak ada volume produksi sekalipun, cost itu besarnya ya segitu-gitu aja. Contohnya kayak sewa gedung itu kan tidak ada hubungannya dengan volume produksi. Kemudian aliran cost. Nah, aliran cost itu dimulai dari aliran cost
input berupa bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian masuk ke dalam aliran cost produk dalam proses,